Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini, pada pembelajaran IPS, kita akan belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa, adat istiadat, pakaian adat, dan tarian daerah. Mari kita belajar bersama untuk mengenal dan menghargai keberagaman budaya bangsa kita. Tujuan pembelajaran keberagaman budaya adalah bermacam-macam perbedaan kebiasaan, adat istiadat, bahasa, dan cara hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Perbedaan ini muncul karena Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dan daerah. Walaupun berbeda-beda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup rukun. Bentuk keberagaman budaya. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas tertentu, seperti adat istiadat, bahasa daerah, dan kebiasaan. Nah, gambar yang ada di depan kita ini, itu adalah gambar pakaian adat kita masing-masing. Jadi, setiap daerah itu memiliki pakaian khas masing-masing. Contoh itu ada pakaian adat, itu dari Kalimantan, dan setiap pakaian adat memiliki ciri khas tertentu dan memiliki makna yang berbeda-beda. Yang kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah tertentu sebagai alat komunikasi sehari-hari dan merupakan bagian dari budaya mereka. Nah, kita ini kan berbeda-beda daerah. Di setiap daerah, kita memiliki bahasa kita masing-masing. Tetapi kalau kita disatukan, contohnya di dalam kelas, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Agar apa? Agar lebih memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan teman kita yang berbeda daerah. Tetapi kalau kita ketemu sama teman kita yang sesama daerah, kita bisa juga untuk berkomunikasi agar lebih dekat. Nah, tapi kalau kita di dalam kelas, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ambil contoh gambar adat istiadat di Kalimantan Barat, yaitu adat Dayak. Sekelompok orang yang sedang melakukan upacara adat atau tarian adat dengan pakaian tradisional. Kegiatan ini merupakan adat istiadat, yaitu tradisional yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat dan menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ini biasanya dilakukan waktu pekan gawai. Jadi setiap gawai itu kita memperingati dengan gawainya padi. Dengan bersyukurnya kita mendapatkan padi. Ya. Jadi ini adalah tarian menumbuk padi. Cara kita mengolah padi dari awal padi itu ditanam hingga terbentuklah beras. Ya, pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang menjadikan ciri khas suatu daerah atau suku bangsa yang mencerminkan identitas budaya, nilai adat, istiadat, serta sejarah masyarakat setempat. Pakaian adat biasanya digunakan pada acara-acara khusus, seperti upacara adat, pernikahan, perayaan hari besar, atau kegiatan resmi budaya. Setiap pakaian adat memiliki makna simbolis, baik dari segi warna, motif, maupun aksesorisnya. Nah, sekarang Ibu mengambil contoh gambar yang di atas itu adalah pakaian adat Dayak. Biasanya terbuat dari kain tenun dan dihiasi dengan motif khas alami, manik-manik, serta bulu. Pakaian ini melambangkan keberanian, kehormatan, dan identitas suku Dayak. Pakaian adat digunakan pada upacara adat, perayaan budaya, dan bukan seni. Kebiasaan dengan pada pakaian adat dan memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan adat dan kepercayaan masyarakat Dayak. Nah, anak-anak, kalian sering melihat kan kalau menari, terutama menari Dayak, itu banyak mereka yang menggunakan pakaian atau aksesoris Dayak. Nah, baju Dayak ini biasanya kita pakai untuk memperingati hari besar. Contohnya ini kalau kita ada kegiatan di sekolah,
dan kan ditunjuk untuk menari Dayak mengenakan baju itu, dan kita pasti akan bangga mengenakan baju itu. Yang kelima, tarian tradisional atau daerah. Tarian tradisional daerah adalah jenis tarian yang berasal dari suatu daerah tertentu dan berkembang secara turun-temurun sebagai bagian dari budaya masyarakat setempat. Ciri-cirinya antara lain mencerminkan adat, nilai, dan kehidupan masyarakat daerah tersebut, memiliki gerakan, kostum, dan musik khas. Daerah biasanya ditampilkan dalam upacara adat, perayaan, atau penunjukan budaya. Gambar nomor 5 menunjukkan tarian tradisional daerah yang ditampilkan oleh sekelompok penari dengan pakaian adat khas daerah. Tarian tradisional berasal dari suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun. Tarian ini memiliki gerakan iringan musik dan kostum khas yang mencerminkan adat istiadat, nilai, dan kehidupan masyarakat setempat. Tarian tradisional biasanya ditampilkan pada saat adat, upacara, perayaan, dan pertunjukan budaya. Contoh keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Contoh keberagaman di sekolah. Keragaman teman. Teman memiliki warna kulit dan rambut yang berbeda. Ada teman laki-laki dan ada perempuan. Yang kedua, ada keberagaman hobi. Ada yang suka bermain bola, ada yang suka menari, ada yang suka bernyanyi, dan ada juga yang suka membaca. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Yang ketiga, keberagaman kemampuan. Ada teman yang mampu berhitung, ada teman yang pandai berwarna, dan contoh keberagaman di rumah. Yang pertama, keberagaman pekerjaan orang tua. Ada yang bekerja sebagai guru, dosen, poluan, polisi, tentara. Ada yang bekerja sebagai petani atau pedagang. Yang kedua, keberagaman kebiasaan. Cara belajar di rumah berbeda-beda. Waktu bermain dan belajar berbeda. Waktu tidur juga berbeda. Waktu makan juga berbeda. Itu kebiasaan di rumah. Contoh keberagaman di lingkungan masyarakat. Yang pertama, keberagaman agama. Tetangga memiliki agama yang berbeda. Saling menghormati saat beribadah. Saling menghormati saat beribadah itu seperti kita melewati gereja yang lagi beribadah. Jadi ketika kita lewat depan gereja, kita harus diam dan menghormati cara mereka beribadah. Yang kedua, keberagaman budaya. Ada berbagai pakaian, adat, dan makanan khas daerah. Setiap kita pergi di daerah tertentu, itu memiliki banyak sekali makanan khas daerah mereka, yang seharusnya di tempat kita yang tidak pernah kita makan, tapi kalau kita udah di tempat mereka, kita harus wajib mencicipinya, ya. Karena itu adalah makanan khas mereka yang kita tidak dapatkan ke daerah kita. Sikap yang baik terhadap keberagaman. Saling menghormati, tidak mengejek teman, berteman dengan siapa saja, bekerja sama dan saling tolong-menolong, dan yang lebih penting itu adalah tidak mengejek teman. Kesimpulan yang kita ambil hari ini, menurut saya, keberagaman dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang baik, walaupun yang berbeda suku, agama, hobi, dan kebiasaan. Kita tetap bisa hidup rukun dengan saling menghormati dan berteman tanpa membeda-bedakan. Kehidupan menjadi lebih damai dan menyenangkan. Penutup, demikian penjelasan tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua saling-saling menghormati, menghargai perbedaan dalam hidup rukun bersama teman, keluarga, dan lingkungan setempat. Nah, anak-anak,
Pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini semoga bisa berguna bagi kalian ke depan ya, dan terus semangat dalam menjalankan sekolah kalian dan menggapai cita-cita kalian. Ibu ucapkan terima kasih yang telah bergabung dan selamat siang, sampai jumpa lagi. Bye-bye.